Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng, diskusi bareng untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang lagi diadain. Nah, di video kali ini aku pengen membahas untuk persiapan tes bahasa Inggris, tes online tahap 2 yang nantinya teman-teman akan lakukan apabila lolos setelah melewati tahap yang tes online tahap 1, yaitu yang TKD, wawasan kebangsaan dan akhlak kayak gitu. Kita harus persiapan dari jauh-jauh hari biar jangan dadakan karena bahasa Inggris itu ada tesnya tersendiri, porsinya cukup besar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus belajar dari jauh-jauh hari biar ada persiapan. Baik teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal dan selamat datang ya teman-teman ya. Silahkan nanti explore aja semua informasi yang ada dari channelku ini teman-teman biar gampang belajarnya. Nanti belajar aja melalui playlist ya teman-teman ya. Dari playlist yang ada ini nanti teman-teman tinggal berfokus cari yang judulnya ini ya teman-teman ya. BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi seputar BUMN termasuk rekrutmen bersama tahun 2025 nanti aku akan upload di playlist ini. Nanti teman-teman tinggal dengerin aja dari video paling atas kayak gitu biar nanti lebih gampang belajarnya. Yuk kita langsung masuk aja teman-teman ke latihan soalnya. Ini yang reading comprehension ya teman-teman ya. Jadi di rekrutmen bersama BUMN tuh soalnya itu mirip kayak TOEFL gitu teman-teman, walaupun nggak sebanyak TOEFL ya soalnya. Jadi nanti teman-teman ada sectionnya yang reading comprehension, nanti ada error recognition, nanti ada yang berkaitan dengan pengetahuan terkait dengan grammar dan structure. Nah, aku ada tips teman-teman untuk belajar ya bahasa Inggris secara umum ini teman-teman. Teman-teman itu saranku adalah jangan cuma belajar hanya untuk mendaftar rekrutmen bersama BUMN. Karena mungkin nanti kemampuan bahasa Inggris teman-teman ini bisa berguna untuk hal yang lain. Misalkan daftar ke BUMN tapi nggak yang lewat jalur rekrutmen bersama. Yang masing-masing BUMN kalau misalkan nanti bukaan sendiri, ada bukaan mandiri gitu ya. Atau ada kebutuhan lain yang berkaitan dengan kemampuan bahasa Inggris. Sehingga teman-teman bisa belajar. Jangan cuma nunggu ada rekrutmen bersama BUMN. Karena bahasa apapun sebenarnya nggak harus bahasa Inggris, itu intinya adalah kebiasaan dan latihan. Jadi teman-teman tinggal banyak belajar, kemudian teman-teman latihan soal, dan itu rutin aja kayak gitu teman-teman. Nah nantinya kalau teman-teman menemukan suatu kata frasa yang nggak familiar, silahkan dicatat, terus nanti teman-teman riset secara mandiri, biar nanti kosakata teman-teman itu bertambah kayak gitu ya teman-teman ya. Dan untuk yang berkaitan dengan reading comprehension itu ada yang teksnya pendek, kalau yang soal tahun sebelum itu ada yang teksnya panjang, dan itu sektor-sektor keilmuannya, artikelnya itu berkaitan dengan banyak hal teman-teman, banyak sektor. Nah aku di sini coba provide sektor-sektor yang di tahun lalu aku menghadapi kayak gitu, dan aku sharing sama beberapa teman yang udah tes. Jadi misalkan di tahun ini muncul artikel-artikel di sektor-sektor itu, kata-kata yang spesifik gitu ya, kan ada ya suatu kata yang kita temui di kehidupan sehari-hari, tapi akan ada kata-kata yang cuma ada di sektor misalkan pendidikan, di sektor teknologi, di sektor apa misalkan pertanian gitu, tapi kita udah familiar dari sekarang gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti perbanyak latihan aja. Kalau ada pertanyaan nanti boleh tuliskan di kolom komentar. Kalau misalkan ada revisi atau koreksi dari jawaban yang nanti aku bahas, teman-teman juga boleh tuliskan di kolom komentar. Jadi kita biar bisa diskusi bareng gitu ya, teman-teman ya. Kita langsung masuk aja, teman-teman. Boleh teman-teman di situ sambil buka tab, boleh sambil ada kamus juga boleh. Nanti teman-teman tinggal pause secara berkala. Kalau ada kosakata yang bingung, teman-teman boleh browsing dulu. Kita masuk ke latihannya ya, teman-teman ya. Silahkan, ini adalah artikel yang pertama. Silahkan teman-teman coba pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. How is equity calculated? Silahkan. Udah ketemu jawabannya teman-teman? Silakan teman-teman boleh pause lebih lama. Misalkan ada kosakata yang nggak familiar, dicatat. Nanti teman-teman browsing ya. Oke, untuk latihan soal nomor satu, jawabannya adalah yang A, teman-teman. Total assets minus total liabilities gitu. Ini dari mana? Dari kalimat nomor 2 di paragraf pertama, teman-teman. Shareholders equity is calculated as total asset minus total liabilities. Liabilities tuh kayak utang gitu, kewajiban bayar yang harus dibayarkan ke suatu pihak kayak gitu ya, teman-teman ya. Ingat di tahun lalu aku menemukan soal ini yang berkaitan dengan finance, yang berkaitan dengan equity kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perbanyak aja baca-baca artikel soal ini. Kalau ada kosakata tertentu yang nggak familiar, aku juga banyak nggak familiar teman-teman, karena ini bukan di dunia aku ya teman-teman, bagian keuangan gitu. Nanti teman-teman
tinggal pelajari aja, berbanyak latihan soal. Oke, soal nomor satu jawabannya A ya teman-teman ya. Oke, setuju ya. Kita lanjut ke latihan soal nomor 2 teman-teman. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Silahkan nanti pause lebih lama nggak apa-apa kalau ada kosakata yang teman-teman itu merupakan kosakata baru. Nanti cari artinya. Apa nih jawaban dari soal nomor 2? What is the main difference between active and passive income? Oke, teman-teman. Udah ketemu jawabannya? Ya, soal nomor 2 jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Gitu. Active income is earned through work, while passive income comes from investments. Kita tahu dari mana? Dari kalimat nomor 3 yang ada di paragraf pertama. Di situ disampaikan bahwa active income comes from wages. Jadi active income berasal dari wages, upah, salaries, gaji, and self-employment, dan wirausaha. While passive income is earned from investment, dan sedangkan passive income itu berasal dari investasi gitu ya, rental properties, penyewaan properti, and royalties, dan royalty yang teman-teman peroleh gitu. Jadi jawabannya soal nomor 2 adalah yang B, teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ya ke latihan soal nomor 3. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Ini 100% topiknya sama kayak yang di tahun lalu. Aku ngadepin soal ini juga teman-teman, sektornya yang berkaitan dengan energi terbarukan. Silahkan teman-teman tentukan jawabannya. What is the primary source of energy in a hydroelectric power plant? Oke, teman-teman sudah ketemu jawabannya? Silahkan pause lebih lama. Kalau misalkan teman-teman mau baca dulu sampai akhir, coba cari artinya. Jangan buru-buru menyelesaikan videoku ya teman-teman ya. Biar teman-teman juga nambah kosakata, nggak cuma sekedar bener jawab pertanyaanku teman-teman. Biar nanti teman-teman naik level. Oke, latihan soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang B, moving water atau air bergerak kayak gitu teman-teman. Tahu ya teman-teman, hydroelectric power plant itu adalah pembangkit listrik tenaga air kayak gitu. Nah, di kalimat nomor 1 itu merupakan jawabannya. Karena kan yang ditanya adalah primary source of energy. Sumber utama dari energi pembangkit listrik tenaga air itu dari mana? Dari artikel kalimat pertama kita tahu ya, a hydroelectric power plant is a facility adalah pembangkit listrik tenaga air itu merupakan suatu fasilitas that generates electricity yang menghasilkan listrik by harnessing dengan memanfaatkan the energi of moving water, energi dari air yang bergerak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke latihan soal yang nomor 4. Silahkan teman-teman coba pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. What is the primary purpose of seismic survey in oil and gas exploration? Sektor ini teman-teman juga muncul di soal tahun lalu. Oke teman-teman, soal nomor 4 jawabannya adalah soal nomor 4 jawabannya adalah yang E, to locate potential hydrocarbon reservoirs. Untuk menentukan lokasi potensi dari hidrokarbon tersebut itu sudah ada di kalimat pertama ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi itu adalah tujuan utamanya ada di situ. Kita lanjut ke latihan soal yang nomor 5. Silahkan teman-teman pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. What type of galaxy is the Milky Way? Oke, teman-teman. Soal nomor 5 jawabannya adalah yang C, spiral galaksi, galaksi spiral. Bentuknya spiral. Teman-teman cari di Google aja galaksi spiral, itu nanti bentuknya spiral. Kita bahas terkait dengan astronomi ini ya, sektornya seputar astronomi, bahas soal Milky Way atau galaksi Bima Sakti gitu ya. Sebenarnya udah ada ya di kalimat nomor 1 untuk jawabannya. The Milky Way is a spiral galaxy
Milky Way, galaksi Bima Sakti adalah galaksi spiral that contains billions of stars, planets, and other celestial objects yang berisi miliaran bintang, planet, dan objek-objek angkasa lainnya kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya, latihan soal nomor 6. Silahkan teman-teman. Ini juga soal ada di tahun lalu, teman-teman ya. Gitu. Aku ngomong gitu karena aku ikut tesnya, aku sharing sama teman-teman lain yang ikut tesnya juga ada sektor seputar keuangan itu bahas soal financial leverage kayak gitu, teman-teman. Silahkan teman-teman tentukan jawabannya gitu ya. Ingat ya teman-teman ya, sektor-sektornya nanti dipahami, nanti teman-teman cari sumber di luar sektor-sektor ini biar teman-teman udah kebiasa dengan kosakata yang ada. Oke? Apa ini jawabannya teman-teman? What is the primary advantage of financial leverage? Udah ketemu jawabannya teman-teman untuk soal nomor 6? Oke, soal nomor 6 jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya gitu. Increases potential returns itu untuk meningkatkan keuntungan gitu ya. Ya gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman silahkan browsing aja financial leverage itu kayak perusahaan itu hutang untuk apa? Untuk membesarkan bisnisnya ini, perusahaannya ini kayak gitu. Leverage gitu ya teman-teman ya. Kita masuk ke latihan soal selanjutnya. Nanti teman-teman kalau ada kosakata yang masih bingung, boleh di pause dulu videonya, dicatat nanti teman-teman cari artinya sendiri ya. Kita lanjut latihan soal nomor 7, teman-teman. What is passive income? Teman-teman silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya dari artikel yang ada. Oke teman-teman, untuk latihan soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang B. Ya, dari kalimat di atas teman-teman, teman-teman udah tahu kalimat nomor 3 di paragraf pertama. Passive income comes from investments, rental properties, and royalties. Di situ kita nggak ada tuh teman-teman di artikel ini tuh yang kalimatnya itu langsung to the point kayak pilihan B gini. Tapi kita bisa simpulkan dari paragraf pertama bahwa passive income itu dihasilkan without active involvement. Kita tetap kerja, tapi ibaratnya kita nggak ikut campur langsung gitu. Jadi jawabannya jelas yang B. Dibandingkan dengan A, C, dan D, salah semua ya itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke latihan soal nomor 8. Silahkan teman-teman coba pause videonya dan tentukan jawabannya. What is the main function of a dam in hydroelectric power plant? Apa fungsi utama dari bendungan gitu ya di pembangkit listrik tenaga air? Jawabannya nomor 8 adalah yang D, to store and control water flow. Untuk menyimpan dan mengontrol aliran air. Kita tahu itu dari mana? Kalimat nomor 2 di paragraf pertama. Di situ udah diketahui teman-teman, the dam plays a crucial role. Bendungan atau waduk itu tuh memainkan peran penting by storing water dengan menyimpan air in a reservoir di bendungannya itu ya teman-teman, dan control its release dan mengontrol keluarnya air itu, intinya kayak gitu. Nah yang artinya mirip kayak itu adalah yang mana ya, yang D kayak gitu teman-teman ya. Karena itu kita bahas storing water tuh adalah store ini, kemudian control its release gitu, mengontrol keluarnya gitu. Berarti water flow kan namanya itu gitu. Jadi jelas dari artikel kita tahu jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke latihan soal nomor 9 teman-teman. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. What is one key advantage of directional drilling? Ini sektornya tetap masih di oil and gas exploration ya teman-teman ya. Silahkan pause videonya lebih lama kalau misalkan teman-teman mau tahu, ada mau dicatat dulu kosakata yang teman-teman belum
familiar, teman-teman. Nanti bisa browsing. Oke, soal nomor 9 ini jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. It allows precise well placement in complex reservoir. Sebenarnya itu kita tahu dari artikel tanpa ngerti artinya banget, nggak apa-apa ya, teman-teman. Drilling, directional drilling allows precise well placement in complex reservoir. Itu nanti kalau teman-teman pengen tahu itu namanya pemboran ini namanya directional. Jadi biasanya kan kalau cari minyak itu kan ngebornya vertikal doang begini. Nah, kalau directional tuh nanti gini bisa dibelokin gitu. Ngebornya tuh bisa dibelokin gitu. Jadi ini reservoir di bawah tuh yang kompleks strukturnya, bornya itu bisa dibelok-belokin itu. Itu namanya directional drilling gitu. Sekedar info aja ya teman-teman ya gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke latihan soal nomor 10. Silahkan teman-teman pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Which method is used to detect exoplanets? Oke, teman-teman, udah ketemu jawabannya. Untuk latihan soal nomor 10 ini jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah B, teman-teman. The transit method and radial velocity method. Jadi ini sektornya masih astronomi, kemudian kita tahu exoplanet gitu, yaitu planet yang orbitnya mengelilingi bintang yang berada di luar tata surya kita kayak gitu. Yang ditanya adalah gimana cara mendeteksi exoplanet. Nah, dari kalimat terakhir di paragraf pertama kita tahu gitu ya. Jadi di situ disebut langsung itu. These planets are identified using advanced telescopes and detection methods such as transit method and radial velocity method. Langsung disebut di situ. Jadi jelas jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Dan itulah pembelajaran pada video kali ini untuk reading comprehension part kedua, teman-teman. Teman-teman di sini udah paham, udah ada gambaran. Nanti gambaran kalau misalkan reading comprehension beneran di rekrutmen bersama BUMN kayak gimana. Karena readingnya itu nggak melulu yang kalimat pendek doang gitu loh, teman-teman gitu. Dan nggak cuma yang artikel satu panjang terus soalnya banyak gitu. Kadang soal cuma satu, dua kayak gitu. Jadi teman-teman pahami dulu yang penting ya sektor-sektornya. Tadi kan kita tahu ya, ada yang berkaitan dengan finansial, ada yang berkaitan dengan oil and gas, ada yang berkaitan dengan energi terbarukan, ada yang nanti berkaitan dengan astronomi dan lain-lain gitu. Teman-teman silahkan masuk ke sektor-sektor lain untuk menambah kosakata di masing-masing sektor karena kita nggak tahu di rekrutmen yang tahun 2025 ini artikelnya bentuknya kayak gimana. Oke, teman-teman. Paling sementara itu dulu dari aku. Silahkan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan mau diskusi boleh tuliskan di komentar atau bisa hubungin aku lewat channel yang ada di samping sini. Nggak melulu seputar rekrutmen bersama BUMN nggak apa-apa. Seputar karir secara umum juga nggak apa-apa. Bebas, gratis. Tinggal diskusi aja gitu ya teman-teman ya. Oke, sementara dari aku itu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, teman-teman ya.